Nah, nggak ada keringanan bagi orang yang sengaja bermaksiat. Kaidahnya ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak diberlakukan bagi orang yang bermaksiat. Lakukan perjalanan, niatnya memang untuk yang haram. Nah, ada seorang laki dari Kuala Tanjung pergi misalnya ke Kelangkat misalnya. Ngapain? Karena mau bertemu dengan pacarnya, mau berduaan dengan pacarnya. Berarti niat dari rumah hendak melakukan perkara yang haram. Nah, walaupun tak jadi. Nah, jadi sampai sana memang niatannya pingin malam mingguan, pingin berduaan, pingin berboncengan, jalan-jalan lah. Wah, tapi ini 2 marhalah, bolehlah aku jamak, enggak berlaku. Ini 2 marhalah, boleh aku qasar? Tidak. Kenapa? Karena bermaksiat niatnya. Nah, ya karena bermaksiat. Tapi kalau maksiatnya bukan jadi niat, hanya terjadi di tengah, maka ada istilah maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Kalau maksiatnya itu terjadi di tengah, tapi bukan itu tujuan, mau Kelangkat, mau ngapain? Mau berdagang. Rupanya di tengah jalan jumpa sama pacarnya, diboncenginya. Pertanyaannya, apakah dengan ini putus? Ataukah dengan ini hilang kebolehan qasar dan jamaknya? Tidak. Karena dia melakukan itu, bukan bahasanya niatnya untuk itu, tapi memang terbuat maksiat di tengah jalan. Kalau dengan terbuat maksiat di tengah jalan nggak boleh qasar jamak, banyak kita yang nggak boleh. Naik bus, di bus berapa banyak yang kita tengokin itu? Maksiat semua, aurat-aurat perempuan segala macam. Oh nggak boleh? Bukan, itu maksiat yang bukan diniatkan dalam perjalanan, tapi itu yang terjadi di tengah-tengah perjalanan. Nah, jadi itu yang memang dibedakan. Allah. Panjang sarah entah kemana-mana. Balik lagi. Allah. Jadi itu tadi tentang hilang akal. Sudah jelas insyaallah. Sekarang kita masuk dan keempatnya. Nah, dan keempatnya yang membatalkan wudhu yang keempat. Nah, menyentuh laki-laki akan perempuan dengan tiada berlapik yang bukan mahramnya. Nah, dan jika perempuan yang mati sekalipun. Ini yang membatalkan wudhu yang keempat. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Tapi sebenarnya di sini ada yang kurang. Lebih tepat lagi kalau ada kulit. Nah, kalau ada bahasa kulit di situ lebih pas lagi. Karena syarat nanti batalnya itu ada 5. Nah, jadi laki-laki sudah wudhu atau perempuan sudah wudhu, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis. Setelah wudhu bersentuhan dengan lawan jenis, maka itu bisa membatalkan sholat. Atau bersentuhan dengan seseorang, maka itu bisa membatalkan wudhu dengan 5 syarat. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, batallah wudhunya. Kalau 1 saja tidak terpenuhi, nggak batal. Syarat sentuhnya wudhu dengan batalnya wudhu dengan sentuhan. Syarat batalnya wudhu dengan sentuhan yang pertama, beda jenis. Jadi harus laki dan perempuan. 1. Yang kedua, batalnya wudhu. Jadi tadi beda jenis. Jadi kalau sesama jenis nggak batal. Walaupun mohon maaf, ada orang punya kelainan kecondongan seksual. Dia sukanya sama laki-laki, padahal dia laki-laki. Biarpun begitu, kalau bersentuhan dia laki-laki sama laki-laki, ya nggak batal. Karena ini yang begini nggak dianggap dalam hukum. An-nadiru la hukma lahu. Orang yang janggal, yang jarang nggak dijadikan hukum patokan baginya. Jadi tadi. Tapi ada satu hukum nanti kalau menyentuh amrot jamal, anak-anak yang apa bahasa itu? Yang bagus rupanya, amrot bahasa. Muda belia kata orang. Kalau menyentuh muda belia, ada dalam madhab kita mensunnahkan untuk wudhu. Kenapa? Karena dalam madhab Maliki itu batal wudhu menyentuh muda. Nah, laki-laki sama laki-laki. Tapi laki-laki yang satu anak-anak masih muda. Nah, bahkan dibilang wajahnya itu cantik, bukan ganteng, wajahnya cantik. Nah, karena memang masih kecil ini kan anak-anak tuh begitu. Nah, jadi maka kalau itu disentuh sunnah wudhu. Nah, jadi yang pertama tadi syarat batalnya adalah kalau seandainya
Syarat batalnya kalau seandainya beda jenis. Jadi kalau sama jenis laki dengan laki, perempuan dengan perempuan tak batal. Yang kedua, yang bersentuhan adalah kulit dengan kulit. Jadi kalau tidak bersentuhan kulit dengan kulit, maka tak batal. Ada laki-laki, habis wudhu berjalan, ternyata bersentuh kulitnya dengan rambut perempuan. Maka ini tak batal. Kenapa? Karena bukan kulit dengan kulit. Kulit dengan rambut tak batal. Atau kulit dengan kuku. Istrinya panjang kukunya. Habis bahasanya suaminya wudhu, disentuh sama istrinya, digaruk begitu dengan kukunya. Maka kalau seandainya itu terjadi, maka tidak batal wudhunya. Karena kulit dengan kuku. Atau kulit dengan gigi. Panjang gigi. Kulit dengan gigi nggak batal. Ada dokter gigi lah misalnya. Ada dokter gigi. Dokter gigi ini laki-laki. Datang pasiennya perempuan. Lupa pula dia pakai sarung tangan. Buka bu, buka. Yang dipegangi giginya saja. Sakit? Tidak. Ini sakit. Ini sakit. Oh sini berarti masalah. Tapi memang gigi saja yang dipegangi dari tadi. Nggak ada kena gusi, nggak ada kena bibir misalnya. Misal saja, maka itu tidak batal wudhunya. Nah itu tadi. Maka itu tidak batal wudhunya. Nah jadi harus syarat kedua kulit bertemu kulit. Syarat yang ketiga baru batal sentuhan itu adalah kalau bukan mahram. Nah masalah mahram ini panjang lagi. Allah, yang punya catatan dicatatlah. Karena masalah mahram ini kadang mengingat-ingat agak sulit. Jadi kalau mahram nggak batal wudhu. Nah pasti pertanyaannya mahram ini siapa Ustaz? Kan gitu. Inilah yang panjang. Tapi nggak masalah lah. Karena kalau nggak di sini kapan lagi mungkin nanti di fikih nikah ada. Tapi di sini sebagai pembukaan lah. Mahram tuh kalau di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu ada 18. Bukan orangnya, tapi jenisnya. Nah, ada yang punya semua 18 ini, ada yang tidak. Nah, jadi ada 18. Dibagi 3 yang 18 ini. 7 dengan sebab nasab, 7 dengan sebab susuan, 4 dengan sebab pernikahan. Itulah mahram. 7 sebab nasab, 7 sebab susuan, 4 sebab pernikahan. Ini yang kalau disentuh nggak batal wudhu kita. 7 sebab nasab siapa saja? Pertama orang tua, terus ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Itu maka nggak batal. Nah, ayah, ibu, kakek, nenek itu kalau disentuh nggak batal. Nah, itu pertama. Ini kita bahas 7 yang sebab nasab dulu. Ini habis waktu di mahram nih tak apa-apa lah. Nah, kemudian yang kedua, anak terus ke bawah. Anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu. Nah itu maka tidak batal. Terus ke bawah. Tapi biasa paling kita jumpa ke mana? Anaknya cucu lah paling kita masih bisa jumpa. Kalau itu pun udah payah sekarang nih. Kalau orang-orang dulu masih jumpa. Kenapa? Nikahnya muda, matinya lama. Orang sekarang nikahnya lama, matinya cepat. Akhirnya tak jumpa. Cucu saja pun kadang ada yang tak jumpa. Jadi itu tadi. Kalau orang dulu nikahnya cepat, belasan tahun udah nikah, meninggalnya lama, usia sampai 90-an. Jumpa sama cicitnya. Bahkan anak cicit pun kadang masih jumpa lagi. Nah orang sekarang udah nikahnya lama, umur 35, 36 baru menikah. Meninggalnya umur 50-an. Nah, tak sempat lagi jumpa. Anaknya wisuda pun tak sempat hadir. Nah, jadi maka itu terus ke bawah itu adalah mahram. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mahram adalah saudara. Saudara apa? Kandung, seayah, atau seibu. Itu saja yang mahram. Saudara kandung. Pengertiannya atau bahasa Arabnya syaqiq. Nah, saudara kandung itu yang ayahnya ayah kita, emaknya juga emak kita. Itulah saudara kandung. Ayah dia ya ayah kita, emak dia ya emak kita. Nah, itu namanya saudara kandung, itu mahram. Yang kedua yang mahram saudara seayah. Kalau saudara seayah bagaimana? Ayah dia ayah kita, emak dia bukan emak kita.
Itu saudara seayah. Nah, ada seorang laki-laki punya 2 istri. Istri pertama, istri kedua. Istri pertama punya anak laki-laki, istri kedua punya anak perempuan. Ini anak laki dari istri pertama sama anak perempuan dari istri kedua, ini namanya saudara seayah. Emaknya beda, ayahnya sama. Bolehkah ini bahasanya menikah? Nggak boleh. Batalkah ini bersentuhan? Tidak batal. Kenapa? Karena ini mahram. Nah, yang ketiga yang mahram tadi adalah dari jenis saudara, adalah saudara seibu. Itu pun mahram. Ayah dia bukan ayah kita, tapi emaknya emak kita. Nah, jangan contohnya macam tadi, ada seorang istri punya 2 orang suami, itu nggak bisa. Kalau tadi bisa begitu. Nah, kalau ini contohnya ada seorang perempuan menikah, punya anak 1 laki, cerai atau meninggal suaminya, nikah lagi yang kedua, punya anak perempuan. Nah, itu namanya anak pertama dari suami pertama, anak kedua dari suami kedua, mereka itu namanya saudara seibu. Nah, ini mahram. Adapun saudara ipar bukan mahram. Dan begitu juga saudara tiri bukan mahram. Saudara ipar tahu ya? Saudara ipar itu apa bahasa kita? Istrinya atau pasangannya saudara kita. Misal kakaknya abang kita gitu. Istrinya abang kita, mohon maaf. Istrinya abang kita. Atau suaminya kakak kita. Nah, yang begitu itu bukan mahram. Nah, kita punya abang. Nah, abang kita punya istri. Istrinya itu kan kita bilang bahasa kita kakak ipar. Bahasa Melayunya apa? Iya, kakak ipar. Kakak ipar. Nah, kakak ipar. Nah, yang seperti itu bukan mahram. Nah, atau saudara tiri. Ada janda nikah sama duda. Si janda bawa anak gadis, si duda bawa anak lajang. Menikahlah ini. Nah, apa nama mereka ini, saudara ini? Saudara tiri. Wah, ya Allah, bahasanya lebih enak lagi. Nah. Kenapa itu namanya? Allah. Jadi itu namanya saudara tiri. Nah, kata Pak Isa tadi, kalau orang kampung bilang saudara anjing, gitu. Karena ta'akur begitu atau bagaimana? Karena biasanya ta'akur. Allah. Jadi ini saudara tiri begini, ini bukan mahram. Ini yang sering kejadian di masyarakat. Tinggal serumah sering saudara tiri itu. Kan begitu. Nah, yang sini bawa, yang sini bawa. Rumah sama, mereka pun sama. Yang satu udah lajang, satu udah gadis. Bertengok-tengokan itu haram tuh. Kenapa? Karena bukan mahram. Jadi amannya bagaimana? Udahlah. Ayah dapat emak, anak sama anak saja satukan. Boleh nikah. Nah, kalau begitu boleh nikah. Nah, mungkin secara adat kurang pas, tapi secara syariat tak ada masalah. Ayahnya bukan ayah kita, emaknya bukan emak kita, nggak ada hubungan. Nah, jadi maka itu tadi saudara tiri bukan mahram. Itu yang ketiga, saudara. Nah, yang keempat, yang mahram dengan sebab susuan adalah saudaranya ayah kita. Saudaranya ayah kita. Paman atau bibi dari ayah. Uwak, kalau kami di Jawa Pak D, Bu D, Pak Le, Bu Le, tapi dari sisi ayah. Nah, kalau sini apa namanya? Iya, uwak. Uwak. Nah, uwak dari ayah. Nah, itu tadi. Tapi yang memang langsung yang kandung, bukan ipar juga. Kadang ada begini. Kita yang laki-laki, kita punya paman. Paman kita punya istri. Istrinya itu nggak mahram ya. Nah, kadang raya disalamin juga, kan begitu. Nah, padahal udah haram disentuh. Nah, itu tadi. Jadi ini ketika dikatakan bukan mahram, berarti wudhu batal kalau bersentuhan. Aurat nggak boleh buka. Bersalaman, bersentuhan kulit haram. Nah, jadi mohon maaf ibu atau bapak lah. Kalau seandainya ada mungkin, nah keponakan-keponakan kita ataupun ada tetangga-tetangga kita yang tidak menyalami kita, justru mereka orang yang paham syariat, jangan dibilang sombong. Habis ini, nah mana tahu ada tetangga nggak pernah mau salaman. Nah, alah aku udah tua aja segala macam, nggak ada cerita tua, masalah ini tetap tak boleh.
Nah, jadi maka tetap haram hukumnya. Rasulullah diriwayatkan, ma massat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu. Tak pernah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh perempuan sama sekali, tak pernah. Kecuali yang mahramnya lah. Tapi enggak pernah. Innama bai'atuha bil lafzi atau bil kalam. Sesungguhnya Rasulullah kalau membaiat para perempuan tidak dengan salaman tapi dengan ucapan. Nah, jadi itu. Jadi maka itu yang keempat. Yang kelima, uwa ataupun saudaranya ibu. Nah, itu saudaranya ibu. Kalau tadi dari pihak ayah, dari pihak ibu, itu juga mahram. Yang keenam, anak dari saudara laki-laki, anak abang atau anak adik laki-laki kita, keponakan. Itu juga bahasanya di sini. Keponakan, kemanakan. Kemanakan dari saudara laki-laki, mahram. Yang terakhir yang ketujuh, kemanakan dari saudara perempuan. Itu juga mahram. Inilah 7 dengan sebab nasab. Adapun sepupu, anak uwa, anak paman, anak bibi, itu bukan mahram. Walaupun dah dekat kali, walaupun dah macam abang adik, tapi tetap bukan mahram. Ini yang harus kita jelaskan sama anak-anak kita. Bukan maksud kita mau menjauhkan dia dari familinya, dari saudaranya. Tapi terkadang ada yang udah nggak pakai batas. Nah, masuk kamar, masuk saja. Padahal sepupunya lagi terbuka aurat, nggak boleh. Nah, kecuali kalau masih kecil lah. Nanti kalau sudah agak besar, maka diingatkan. Nah, itu bukan mahram, nggak boleh. Beboncengan, nggak boleh. Nah, berdekat-dekatan, bersentuhan, nggak boleh. Nah, itu tadi. Jadi, itu 7 dengan sebab nasab. Kemudian 7 dengan sebab susuan. Ini mahram berikutnya. 7 dengan sebab susuan. Siapa saja? Bahasanya sebenarnya mudah. Yang sebab nasab tadi itu juga mahram dengan sebab susuan, tinggal tambah susuan saja. Orang tua susuan, mahram. Anak susuan, mahram. Saudara susuan, mahram. Kemudian saudara ayah susuan, mahram. Saudara ibu susuan, mahram. Anak saudara susuan, Allah. Anak saudara susuan mahram. Baik yang perempuan ataupun yang laki. Jadi yang 7 tadi dengan sebab nasab tinggal tambah susuan. Maka sering kita ditanya, Ustaz, anak angkat bagaimana? Anak angkat bukan mahram. Gak bisa rupanya mengadopsi anak kemudian dijadikan mahram, bisa. Nah, bagaimana caranya? Tergantung kasusnya. Kalau misal begini, ada seorang sepasang suami istri melahirkan anak pertama. Masya Allah, lahiran anak pertama banyak betul masalah. Udah hampir bertaruh nyawa si istri ini. Maka kata dokter, Pak, ini bisa lahir selamat, tapi konsekuensinya ibu nggak akan bisa punya anak lagi. Kenapa? Karena memang harus lahir, pokoknya harus ada yang diambil lah rahimnya segala macam, entah bagaimana lah, misal saja. Jadi bapak cuma bisa punya 1 anak nih lah. Ya ketimbang istrinya meninggal, sudahlah disepakati. Akhirnya lahir anak tinggal 1. Tapi sedihlah mereka, masa kita cuma punya anak 1? Udah kita adopsi. Oh nggak bisa, nanti nggak mahram kita. Kalau anaknya laki bermasalah sama kau, kalau anaknya perempuan bermasalah sama aku. Oh masih bisa bang, kata istrinya. Kenapa? Aku kan masih nyusui anak kita. Kita adopsi anak yang usianya belum 2 tahun. Begitu ku adopsi langsung ku susui 5 kali, kan jadi anak susuan. Anak susuan mahram. Itu yang pertama. Kalau mau ngangkat anak begitu aman. Sampai besar sama saudaranya ini pun mahram. Sama si ayah sama si mama pun mahram, gak ada masalah. Tapi ingat, anak susuan hanya dari sisi bersentuhan tidak mengapa, buka aurat tidak mengapa kalau aurat kecil, yaitu gak pakai jilbab. Nah, tapi nggak bisa dapat warisan. Ingat, harus dijelaskan juga. Karena itu anak susuan, nggak berhak dapat warisan. Jangan sampai menuntut dia, aku juga anak. Oh tidak, kau cuma anak susuan. Nah, jadi beda. Nah, oh masalahnya bukan gitu Ustaz. Kalau gitu iyalah bisa. Ini masalahnya, memang ada orang yang tidak Allah karuniakan anak.
Cemana dia mau menyusukan? Anak tak punya, ya air susu tak punya. Bisa nggak kira-kira diusahakan supaya anak angkatnya ini jadi mahram? Masih bisa, tapi ya tergantung situasi, kondisi. Bagaimana maksudnya? Suami istri nikah 20 tahun nggak punya anak, Masya Allah. Udah cukuplah kesabaran. Pingin juga punya anak kecil yang diurusi di rumah. Maka caranya supaya mengangkat anak tapi anaknya mahram, pertama, yang mau diangkat anak apa? Anak laki-laki. Berarti nanti bermasalahnya sama si ibu. Maka adopsilah anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun di saat saudara si ibu angkat sedang menyusui. Pahami bahasanya. Mengadopsi anak usianya belum 2 tahun laki-laki, tapi kalau bisa mengadopsinya di saat kakak si ibu angkat itu sedang menyusui. Misal dia bilang sama kakaknya, "Kak, kakak lagi nyusui." "Iya." "Ah, cocok kali lah, Kak. Aku mau ngangkat anak. Ini ada anak laki-laki usianya masih 8 bulan. Ku ambil dari rumah yatim piatu biar aku yang ngurusi. Tapi ini kalau besar, ini bermasalah sama aku. Aku nggak mahram ke dia. Ah, tolonglah kakak susukan dulu 5 kali." "Lah kok aku yang nyusukan sama kakaknya?" "Biar kakak jadi ibu susunya." "Loh kan kau yang mau jadi ibunya." "Betul, kakak jadi ibu susunya, aku jadi bibi susuannya." Nah, itu dia. Saudara ibu susuan, kan gitu jadinya. Maka itu dia ambil, ini jadi mahramnya. Paling bisa begitu, lain itu nggak tahu lagi saya. Mungkin ada lagi jalan lain, tapi tak terpikir. Nah, jadi mana tahu ada yang mau ngangkat anak begitu. Kita punya adik, atau kita punya saudara, mungkin kakak, yang nggak punya anak, kakak angkat anak lah. Tapi nanti habis aku lahiran ini, aku kan bisa nyusukan. Nanti kakak angkat anak yang usianya belum 2 tahun. Nah, biar aku susukan, aku jadi ibu susuannya, kakak jadi uak susuannya, kan gitu. Maka itu mahram kakak. Begitulah caranya. Kalau yang diadopsi anak perempuan, berarti kepada kakak si yang laki-laki, si calon ayah angkat. Disitulah dia jalannya. Itu tentang susuan. Tapi diingat, barulah jadi anak susuan kalau yang menyusu, udah kita bahas yang lalu, usianya belum sampai 2 tahun, menyusunya harus 5 kali. 5 kali itu bukan 5 teguk, bukan. 5 masa susuan. Nah, kalau belum makan selain susu tidak. Nah, kalau belum makan selain susu itu untuk masalah najis ringan. Nah, jadi usianya hanya 2 tahun saja. Jadi itu tadi. Nah, itu yang mahram dengan sebab susuan. Tinggal tambahilah situ, susuan saja. Nah, kemudian yang berikutnya 4 dengan sebab pernikahan. 4 dengan sebab pernikahan. Apa saja yang 4 dengan sebab pernikahan yang menjadi mahram? Pertama, mertua. Nah, mungkin nanti di sini ada, tapi ini supaya lebih jelas. Nah, mertua. Jadi mertua ini awalnya bukan mahram. Sebelum nikah orang nih dengan anak si ibu itu bukan mahramnya. Tapi begitu menikah dia dengan anaknya, berarti pernikahan inilah yang menyebabkan ibu ini jadi mahramnya, mertua. Kalau mertua mahram, maka yang kedua otomatis menantu itu juga mahram. Nah, menantu itu mahram. Kemudian yang berikutnya apa yang mahram lagi? Adalah orang tua tiri. Orang tua tiri paham ya? Nah, misal ada janda bawa anak 1. Nikahlah misalnya sama laki-laki lain. Nah, maka begitu bahasanya terjadi hubungan badan, karena kalau ini untuk ke anak tiri nanti harus ada hubungan badan. Nah, maka itu bahasanya akan jadi mahram terhadap anak ini, si ayah tadi itu misalnya. Nah, jadi itu namanya orang tua tiri, ayah tiri, mak tiri itu mahram semua. Nah, yang terakhir adalah anak tiri, itulah mahram. Nah, hanya saja disebutkan di sebagian kitab, disebutkan dalam sebuah kitab, mertua susuan itu juga mahram. Mertua susuan itu bagaimana? Ibu susu istri. Kalau ibu kandung istri mertua kan?
namanya gitu. Kalau ibu susuannya istri kita bilang apa jadi? Mertua susuan. Itu mahram tuh. Mertua susuan itu mahram. Nah, jadi itu mahram. Begitu juga menantu susuan. Menantu susuan mana? Kita punya anak susuan. Anak susuan ini nikah. Pasangannya itu namanya menantu susuan. Itu mahram tuh. Nah, itu juga mahram. Nah, jadi di sebagian kitab ditambahkan yang seperti itu. Nah, jadi itulah mahram-mahram kita. Itu yang kalau seandainya disentuh tidak batal wudu. Nah, itu kita masih sampai di syarat yang ketiga. Tentang syarat gini tadi induknya adalah batal bersentuhan tadi syaratnya kan 5. Beda jenis, kulit ketemu kulit, bukan mahram. Nah, mahram udah dibahas habis. Walaupun mungkin bakalan masih bingung lah. Cepat kali Ustaz, tak tercatat segala macam, tapi udah nanti bakalan diulang. Yang keempat, yang membatalkan wudu itu sentuhan kalau syaratnya yang keempat adalah yang disentuh atau yang menyentuh, yang disentuh dan yang menyentuh sama-sama besar. Fahami bahasanya, bukan saya katakan baligh, bukan, tapi besar. Dan itu bahasa kitab. Kabir au kabiratun. Si laki-laki yang menyentuh besar, si perempuan yang disentuh besar. Apa maksud besar di sini? Besar di sini adalah kira-kira ukuran perempuan macam begitu sudah bisa menggerakkan syahwat laki-laki normal. Ukuran laki-laki seusia itu sudah bisa menggerakkan syahwat perempuan yang normal. Misal, ada anak gadis usia 12 tahun. Belum baligh lagi. Bisa nggak 12 tahun belum baligh? Bisa kan? Nah, tapi dengan postur fisiknya yang seperti itu, Masya Allah, cantik, 12 tahun udah macam gadis anak SMA. Tapi bahasa masih 12 tahun. Kira-kira kalau ditanya laki-laki normal, udah ada lah bahasa kita syahwat atau selera sama yang seperti itu. Maka itu disentuh batal wudu. Tapi kalau anak gadis, anak perempuan usia masih 3 tahun lagi. Kalau syahwat orang normal ada tergerak sama anak 3 tahun. Jangan tanya yang tak normal. Ada penyakit namanya pedofilia. Sukanya sama anak-anak kecil begitu. Itu udah salah itu syahwat udah nggak normal. Tapi yang punya tabiat salimah, punya tabiat yang normal, yang selamat, itu kira-kira kalau nengok anak perempuan usia 3 tahun, tergerak nggak syahwatnya? Tidak lah. Maka kalau itu disentuh, nggak batal wudu. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan baligh bahasanya, tapi besar. Apalah bahasanya kalau mau diapakan? Ya, sampai had syahwat. Sampai had syahwat, batas orang mulai tergerak syahwat dengan itu. Itu syarat keempat. Jadi kalau ibu ada dititipin anak tetangga. Nah, Bu, titiplah saya mau belanja. Anak tadi usia 2 tahun. Ibu udah wudu. Anak ini laki-laki, Bu. Karena yang biasa dititipin ibu-ibu. Nah, 2 tahun anak laki-laki, ibu udah wudu, ibu gendong. Enggak batal. Tapi kalau yang dititipin anaknya umur 17 tahun, nah, ibu gendong lagi pula, ya Allah. Batal lah wudu. Kenapa? Karena udah besar. Tapi kalau anak tadi masih 2 tahun enggak batal wudu. Nah, itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima untuk batalnya sentuhan ini adalah bila hailin, tanpa lapis. Tapi kalau berlapis maka tidak batal. Nah, tidak batal. Tersentuh misalnya laki-laki dengan perempuan tapi terlapis sama telekung, terlapis sama baju, maka tidak batal wudu. Tapi hati-hati, ini masalah batal atau tidaknya wudu. Bukan masalah haram atau tidaknya. Takut kita habis ini ada anak muda-mudi berjalan gandengan tangan pakai sarung tangan. Semalam kami ngaji nggak apa-apa kalau sentuhan. Itu masalah batal wudu. Kalau masalah berdekatan sama lawan jenis, jangankan berpegangan, dekat-dekat saja pun tak boleh, belum bersentuhan. Saling pandang saja tak pakai sentuhan pun nggak boleh. Ini bersentuhan pakai sarung tangan pula. Takut saya salah paham. Mau tahu ada anak lajang, anak gadis ini, oh boleh kalau pakai lapis. Bukan, itu masalah wudu. Masalah batal wudu.
Bukan masalah berdekat-dekatan lawan jenis. Kalau itu pandang-pandangan pun haram. Belum lagi bersentuhan. Nah, jadi difahami jangan sampai tersalah. Nah, jadi inilah syarat batalnya sentuhan. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidaklah batal sentuhan tadi. Nah, maka suami istri kalau bersentuhan batal ya Bu. Nah, walau kecuali menurut Imam Atha. Menurut Imam Atha itu dikatakan bahwasannya kalau perempuan itu bukan mahram tapi halal untuknya, istri ataupun budak perempuannya, maka itu disentuh nggak batal wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i selama bukan mahram ya batal. Nah, jadi istri suami itu bersentuhan batal. Nah, tapi kalau yang disentuh bukan kulit dengan kulit maka tak batal. Nah, itu tadi. Kalau qaul qadim itu masalah yang disentuh tak batal, yang menyentuh batal. Itu qaul qadim. Kalau qaul jadid mau yang disentuh mau yang menyentuh batal. Nah, qaul qadim kita berjalan disentuh sama perempuan, kena kulit, yang batal dia, kita enggak. Karena kita bukan menyentuh, kita disentuh. Tapi itu qaul qadim. Nah, jadi qaul jadidnya itu tetap batal. Baik yang disentuh, baik yang menyentuh. Baik sengaja ataupun tak sengaja. Nah, saya ingat Ustadz Hafiz dulu menyontohkan sampai seperti itu, almarhum Ustadz Hafiz. Misal ada istri tak mau betul lepas gandengannya sama suami, misal. Sementara si suami udah berwudu. Nah, jadi kalau mau gandengan, ini mengenang sajalah. Kata Ustadz Hafiz kalau mau bergandengan di saat sudah sama-sama wudu, begini kata beliau. Jadi kami ingat kali. Jadi jari perempuan tuh di sini dijepit begini caranya. Jadi kuku ketemu kulit sama kuku ketemu kulit. Allah. Jadi itu ingat kami waktu ngaji dulu sama Ustaz Hafiz. Bergandengannya begitulah baru nggak batal. Allah. Jadi kalau suami istri tetap batal. Kalau suami istri tak batal. Tapi kalau yang disentuh rambut tak batal. Nah, kalau biji mata yang disentuh itu hukumnya sama dengan kulit. Nah, itu hukumnya sama dengan kulit. Hanya saja yang hukumnya tidak sama dengan kulit adalah tulang. Kalau daging sama dengan kulit, kalau tulang tidak sama dengan kulit. Nah, entah bagaimana lah bisa keluar tulang seseorang dipegang pula misalnya gitu. Itu nggak batal lah. Nah, itu tadi. Loh, sebenarnya panjang masalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan potongan tubuh? Potongan tubuh, kecelakaan, tangan perempuan atau ada tangan laki-laki atau jempol kaki perempuan terlepas. Nah, dipegang, batal atau tidak? Jadi sebagian kita menyatakan kalau tidak sampai separuh yang terpotong maka tidak batal. Misal kaki kanan saja, itu pun dari batas betis. Laki-laki ini udah wudu, kemudian dipegang kaki yang terpotong dari perempuan tadi, itu kan nggak sampai separuh, maka saat itu tidak batal. Tapi kalau sudah lebih separuh, misal terbelah dua, memang perempuan itu tak bagaimana lah, ini lebih separuh, itu disentuh maka batal. Nah, misal sisanya lah, berarti tadi kan kaki, berarti yang satu lagi kan utuh, tinggal hilang kaki. Nah, itu yang besarnya itu kalau disentuh batal. Adapun yang sedikit yang terpisah itu disentuh tidak batal, walaupun sudah jadi mayit. Nah, nanti beda sama kemaluan. Kalau kemaluan walaupun sedikit, selama masih disebut kemaluan maka batal. Nah itu tadi. Kecuali kalau sudah hancur. Nah, Allah. Nah, Allah. Sudah sempurna tadi syarat tentang batalnya bersentuhan. Ini kita jelaskan duluan, baru kita lanjutkan. Nah, maka keluar dengan yang tersebut laki-laki keduanya. Jadi kalau keduanya laki-laki nggak batal, dan perempuan keduanya atau dua-duanya perempuan maka nggak batal. Dan khunsa keduanya atau khunsa keduanya. Nah, dan khunsa dengan laki, khunsa sama laki nggak batal. Khunsa dengan perempuan nggak batal, kecuali ada khunsa dipegang sama laki juga perempuan, maka itu baru batal. Nah, jadi kalau seandainya dia itu khunsa disentuh sama perempuan,
maka dia nggak batal. Kenapa? Ada kemungkinan aku perempuan. Kan begitu. Kalau hanya disentuh sama laki saja, ada kemungkinan aku laki. Tapi ketika sudah disentuh oleh laki dan perempuan, nah, manapun kena. Kalau laki udah disentuh perempuan, kalau perempuan udah disentuh laki, maka batal kalau seandainya begitu. Nah. Dan tiada batal wudunya dengan menyentuh akan rambut dan gigi dan kuku. Nah itu tadi. Jadi nggak batal kalau orang sudah wudu menyentuh rambut, gigi dan kuku. Dan dikehendaki dengan laki-laki dan perempuan yang sampai had syahwat pada urf, itu yang tadi kita bahas. Sudah sampai batas menggerakkan syahwat pada urf. Dan dikehendaki dengan mahram mereka yang haram nikahnya dengan nasab atau menyusu atau berambil-ambilan itu musaharah bahasa Arabnya atau pernikahan. Nah, seperti mertua maksudnya. Di situ apa? Mentuo. Nah. Mantuha atau menantu. Nah, tadi Allah berapa Isa? Masih ada waktu. Tadi kita mulai jam 8:30. Ini 10 kurang 10. Kita paskan jam 10 baru berhenti. Ya. Dan kelimanya, kata Pak Isa lanjut lah Bu. Nah. Dan kelimanya, yang membatalkan wudhu yang kelima, menyentuh faraj anak Adam, menyentuh kemaluan anak Adam, manusia maksudnya, yaitu kubulnya. Nah, dan jika yang sudah dikerat sekalipun, walaupun sudah dipotong, nah, sekira-kira dinamakan faraj selama masih orang bilang, oh itu kemaluan. Nah, jadi kalau sudah tidak dinamakan faraj, maka itu tidak batal. Entah hancur misalnya. Nah itu tadi. Nah, begitu juga dengan potongan khitan, itu tidak batal kalau seandainya disentuh. Potongan khitan, kulit habis sunat laki-laki. Nah, itu biasa dikemanakan? Tanam. Ada yang menyimpan. Ya Allah. Itu apa disimpan? Jadi sunnahnya itu dikubur. Kalau ada potongan tubuh itu sunnahnya dikubur. Nah, sebagian menyatakan wajib dikubur. Bahkan sampai kalau sepotongan kuku sekalipun. Nah, kita potongan kuku entah kemana-mana. Nah, tadi afdolnya itu dikebumikan. Batalnya menyentuh kemaluan tadi dengan tapak tangan bagian dalam. Nah, maka faraj pada laki-laki, sekalian zakarnya. Mohon maaf. Jadi ukuran kemaluan laki-laki yang membatalkan kalau disentuh itu yang mana? Seluruh zakarnya, artinya batang kemaluannya itu semuanya. Nah, tiada tempat yang tumbuh bulu. Nah, bukan tempat yang tumbuh bulu. Kalau tempat yang tumbuh bulu ataupun bulunya seandainya disentuh itu tidak batal. Nah,